Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam ibadah online ini. Kiranya kita akan mempergunakan waktu-waktu yang singkat ini sebaik mungkin untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur kami ucapkan kehadapan-Mu. Jikalau pada pagi hari ini kami dapat berada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, kiranya kami sedang menonton tayangan ibadah ini, Engkau berkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau masih ada untuk kami sampai dengan hari ini Tuhan. Walaupun mungkin kami sedang berada di dalam masa-masa yang sangat sukar dan sulit Tuhan, tapi kami tidak berhenti berharap, tapi kami juga tidak pernah berhenti percaya bahwa iman kami ada pada Engkau Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang menyelesaikan segala masalah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kiranya kami akan bawakan kehidupan kami untuk sebentar akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami tahu ada oknum roh jahat iblis yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu ingin mengganggu ibadah kami, yang selalu ingin mengganggu hati kami dengan cara apapun Tuhan. Kiranya kami umat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan bersatu hati untuk memanggil kuasa darah-Mu, untuk menengking menghancurkan segala kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah lebih lanjut di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pakai semua umat-Mu, pakai semua kami di tempat ini Tuhan, untuk dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terutama pakai Bapak Gembala Tuhan yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom saudara. Dimanapun kita berada, saya yakin Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan yang baik pada pagi hari ini. Amin. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ku Naikkan Syukur. Sama-sama kita katakan, Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan
namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji dengan lembut. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur kita bagi Tuhan. Karena walaupun mungkin kita sedang dalam keadaan yang sukar sulit, walaupun mungkin kita merasa bahwa kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, mungkin bisnis, usaha kita, pekerjaan kita sedang sangat merosot karena keadaan COVID di mana-mana. Tapi saya percaya Tuhan tetap memelihara seluruh kehidupan kita dan tidak ada satupun dari kita yang berkekurangan karena kita hidup di dalam Tuhan. Sebentar kita akan bawa hidup kita lebih dalam kehadapan Tuhan karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua sama-sama mau bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Kini Saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus
hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tatanya Allah. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, kini saatnya Tuhan, kini saatnya ku berdiri di altar-Mu Tuhan, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari puji dan angkat tangan kita memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama-sama kita mau angkat tangan kita katakan, kita masuk, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Masuk lebih dalam lagi, katakan, kita masuk hadirat-Mu Tuhan. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, kita masuk. Dan pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita masuk
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Inilah satu kerinduan hati kami. Waktu kami melihat karya yang Engkau kerjakan atas setiap kehidupan kami, umat-Mu. Umat yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih. Hati kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Hadirat yang nyata Tuhan. Yang membawakan dampak damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Dunia dengan keadaannya tidak memberi apa-apa buat kami. Tapi di hadirat-Mu kami menikmati banyak hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah yang Engkau masih berikan kepada kami. Dalam ibadah kami boleh mendengarkan suara firman. Suara firman yang kami rindukan dalam perjalanan hidup kami. Yang memiliki satu pengharapan buat kami. Sehingga kami boleh mengalami satu kekuatan janji daripada firman-Mu. Ya dan amin untuk kami. Urapilah hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Baik yang ada di rumah Tuhan sekarang maupun semua yang ada di rumah ibadah secara live streaming online. Kiranya apapun yang kita kerjakan, Tuhan hadir, Tuhan sendiri menyatakan kuasa pemeliharaannya, penyertaannya, dan firman ini boleh menjadi satu berkat yang indah buat kita semua. Mari saudaraku, kita akan membaca satu ayat ya, atau beberapa ayat dalam kitab Nabi besar Yesaya. Pasal 43. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari. Allah adalah satu-satunya penebus. Allah satu-satunya yang menebus kehidupan manusia kita. Ayat pertama. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ya, ini firman Tuhan sekarang ini. Dia yang mencipta. Sesudah ia mencipta, dia yang membentuk.
Jadi manusia kita, umat Tuhan, mempunyai bentuk sesuai dengan rancangan, rencana Dia yang mengerjakannya. Terus, Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. ya, kita sudah dicipta, dibentuk, dan kita ditebus. Terus, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. ya, aku sudah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milik kepunyaanku sendiri. Haleluya. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya perhatikan baik-baik hidup kita ini. Jangan kita seringkali merusak rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sebab dikatakan hidup kita sangat berharga di mata Tuhan dan mulia. Terus, Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. ya, saudara, Yesaya, nanti Anda baca seluruhnya ya, sampai ayat 28. Sesuatu yang sangat indah sekali. Rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya. Yesaya pasal 43 ini itu merupakan nubuat pertama. Ya, nubuat pertama tentang Kristus sebagai pelepas atau penebus. Ini nubuat yang pertama. Ya. Kalau Tuhan izinkan nanti ke depan. Sebab Yesaya ini ada 4 nubuat. Ya, ini yang pertama. Ada pada Yesaya 43 ini. Dalam susunan tabernakel itu terkait erat dengan meja roti sajian. Ya, meja dengan 2 tumpuk roti. Setiap tumpuk 6 roti dan 6 roti. 66. Itulah isi Alkitab. Ya, haleluya, saudara. Dalam Yesaya yang kita baca ini, ayat 1 sampai ayat 7. Ini ada 7 hal yang sangat berharga buat kita. Untuk kita mendengar, untuk kita menyelidiki, merenungkan apa yang Ia kerjakan atas kehidupan kita ini. Kita dengar ya, ada 7 hal yang sangat indah. Yang pertama dikatakan pada ayat pertama
Bagian B. Janganlah takut, sebab aku telah sudah menebus engkau. Ya. Jadi yang pertama, hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Anda perhatikan ya, kalau ada catatan Anda catat, ini sangat berharga sekali. Ya. Hidup kita sudah, bukan belum, sudah ditebus oleh Tuhan. Yang kedua, hidup kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita ditebus, kita dipanggil. Dari perjalanan hidup kita di dunia ini, banyak kali kita ada dalam keadaan, suasana, lingkungan gelap. Dengan kondisi dunia, apalagi yang sekarang ini. Justru kita ditebus, kita dipanggil. Haleluya. Kita dipanggil keluar dari suasana yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita, perjalanan kita ke depan tidak dalam suasana gelap. Namanya gelap. Gelap itu kita meraba-raba. Gelap itu kita tidak punya pengharapan ke depan. Gelap itu membuat kita banyak rasa khawatir. Namanya gelap. Ada takut. Tidak ada kepastian dalam perjalanan hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Nah, kita ditarik keluar kepada terangnya. Nah, terang ini membuat kita bisa melihat, oh ini rancangannya buat kita. Ini jalannya buat kita. Ini apa yang Tuhan sediakan buat kita. Terang, kita bisa melihat semuanya. Ini sesuatu yang indah sekali. Sekarang kita lihat lagi. Yang ketiga, hidup kita milik kepunyaan Tuhan sendiri. Hidup kita miliknya. Kalau kita ini adalah miliknya, ingat baik-baik. Apapun yang mau kita rancangkan, kerjakan semua, kembalikan kepada Dia. Biar Dia yang atur semuanya. Namanya kita miliknya. Ya. Dia yang atur. Haleluya. Kalau Dia yang atur, semua indah pada waktunya. Amin. Semua indah. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat buat kita. Damai sejahtera Ia berikan. Sukacita Ia berikan. Segala sesuatu Ia nyatakan buat kita. Sebab kita ini milik kepunyaannya. Haleluya. Bagian yang keempat. Itu pada ayat yang ketiga. Ya. Tuhan adalah juru selamat kita. Secara pribadi, Tuhan adalah juru selamat kita. Coba kita bandingkan dengan Yesaya 43 ayat 11. Coba ayat 11. Ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya. Di sana dikatakan, aku, koma. Dia menyatakan pribadinya sendiri. Aku, koma. Akulah Tuhan. Dia lebih tegas lagi. Nih aku ini pribadi. Aku ini Tuhan. Yang mencipta, yang membentuk, yang memanggil.
Sungguh luar biasa. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada. Coba kita baca. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, ayat 12. Mari. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Ayat ini Anda on the strip kan ya, garis bawah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, pada Yesaya dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara, di dunia ini banyak sana berkata dia juru selamat, sana juru selamat. Tidak. Hanya ada satu juru selamat. Yang lain hanya merupakan satu kepalsuan. Haleluya. Seperti apa yang dinyatakan oleh firman. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada Yesus yang lain. Seingat saya, sudah ada dua manusia. Yang pertama berapa tahun yang lalu. Yang kedua tahun yang lalu. Menyatakan dirinya, akulah Yesus juru selamat dunia. Toh kenyataan mati sampai sekarang. Nggak ada berita, nggak ada wujud sudah. Itu kepalsuan. Itu ulah iblis. Kita lihat lagi. Bagian yang kelima. Pada ayat yang keempat. Hidup kita dikasihi oleh Tuhan. Mengapa dikasihi? Dikatakan kita sangat berharga di matanya. Dan mulia di hadapan matanya. Itu sebabnya kita dikasihi. Itu sebabnya ingat firman Tuhan berkata, Dia lebih dulu mengasihi kita. Sesudah itu baru kita mengasihi Dia. Mengapa Dia lebih dulu mengasihi kita? Sebab kita sangat berharga. Mulia di hadapan matanya. Betapa luar biasa hidup kita sesungguhnya. Manusia dari tanah liat. Tapi kita mendapat anugerah yang besar. Kita sangat berharga di hadapannya. Itu sebabnya hati-hati. Jangan kita tidak percaya akan ini firman. Jangan kita menjadi umat Tuhan yang hanya melihat manusia ini. Yang menjamin kita ini sangat berharga. Kalau kita berharga, kita mulia di hadapannya, ingat, kita akan dipelihara. Kita tidak akan kekurangan. Haleluya. Bagian yang ke-6, pada ayat yang ke-5, di sana dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Itu bagian yang ke-6. Angka 6, angka manusia. Banyak kali kita takut berjalan di tengah dunia
pandemi ini sekarang ini takut. Semua manusia takut. Firman Tuhan berkata, janganlah takut. Aku ini menyertai engkau. Jadi hidup kita disertai oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat 1 sampai ayat 7 ini, ada 2 kali dikatakan, janganlah takut. Dan janganlah takut, ini yang kedua. Haleluya. Saudaraku, ini bagian yang ke-6, angka manusia apa? Angka 6. Sekarang kita lihat bagian yang ke-7. Pada ayat yang ke-7. Hidup kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Angka 7, angka sempurna. Hidup kita sudah diciptakan, dibentuk untuk kemuliaan. Pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kemuliaan kita. Kita semua dijadikan, dibentuk, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua. Ini firman Tuhan berkata. Pada ayat yang ke-7 bagian akhir ada tanda seru. Ini diserukan. Dinyatakan, didengungkan. Kita dijadikan, kita dibentuk, kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kita semua harus mendengar dan mengetahui hal ini. Supaya kita jangan perjalanan kita ini sembarangan. Sembarangan. Ingat, apapun yang ada pada kita, mungkin manusia kita banyak kelemahan, kesalahan, banyak hal yang itulah hidup manusia kita ini. Tapi ingat, kita dijadikan, kita dibentuk, kita dicipta untuk memuliakan Dia lewat ini hidup. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Coba ya, kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita akan melihat ini. Ya. Kita buka semua. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi di sana dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Ini yang pertama. Kita ini terpilih. Terus. Imamat yang rajani. Oh, imamat yang rajani. Terus. Bangsa yang kudus. Wah. Bangsa yang kudus. Kalau bicara bangsa, itu bicara banyak. Ya. Bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Banyak. Bangsa itu bicara itu banyak. Kamulah. Jadi di antara yang banyak, kamu yang terpilih. Memiliki imamat yang rajani, yang rohani. Bangsa yang kudus. Jadi di antara banyak, kita hidup di dalam kesucian. Terus,
umat kepunyaan Allah sendiri. Oh, kalau kita merenungkan ini, luar biasa kita ini. Di antara sekian banyaknya bangsa di dunia, suku, bangsa, kaum, bahasa, ya, firman Tuhan berkata, kita umat kepunyaannya. Di antara segitu banyak, kita umat pilihannya, milik kepunyaannya. Sampai dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan milik dunia, kita bukan milik setan, kita bukan milik manusia siapapun. Di mana kita sekali mengharap manusia, kita bukan milik mereka, kita milik Dia. Sungguh berbahagia kita ini. Kalau kita pikir kita ini siapa? Kok bisa menjadi milik kepunyaannya sendiri? Kalau kita mau ngaku jujur dalam perjalanan kita hidup sehari-hari, ya, kita lebih banyak mengecewakan hati Tuhan. Tabiat kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita lebih banyak menyakiti hatinya Tuhan. Kalau kita mau jujur, Anda tahu, begitu hati kita tidak percaya akan ini, sedikit saja kita nggak percaya, kita menyakiti hatinya. Kita mengores hatinya dengan pisau yang tajam. Padahal kita ini miliknya. Saya kemarin mendengar ada seorang pendeta berkata, Yesus bukan Tuhan. Ini seorang pendeta loh. Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Sudah mati, gak pernah bangkit. Kuburannya ada di Kashmir itu. Dia kuburannya ada. Satu kuburan dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena itu istrinya. Itu sebenarnya perbuatan dari saksi Yehova itu. Tutur kata ini yang menyakiti hati. Padahal dikatakan, kita umat kepunyaan Allah sendiri. Terus, belum selesai. Supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oh, supaya kamu memberitakan, menyaksikan, menyatakan perbuatan yang besar ajaib dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Oh, yang sudah memanggil kamu keluar. Kalau kita ingat dulu kita hidup di dalam gelap, hidup di dalam suasana tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berguna, tidak berharga bagi Tuhan. Jangan bagi Tuhan, bagi manusia sesama aja tidak berguna, apalagi bagi Tuhan. Yang sudah memanggil kamu keluar dari dunia yang gelap kepada terangnya yang ajaib, terang yang tidak terhampiri. Kita ditarik kepada terangnya yang ajaib.
Kita boleh melihat, oh apa yang dia kerjakan itu. Supaya kita bersaksi, menyaksikan. Di sini kita melihat, kita diciptakan, kita dibentuk, kita dijadikan untuk menceritakan apa yang ia kerjakan dalam kehidupan kita ini kepada dunia, kepada semua orang. Haleluya. Saudara, rencananya ia menciptakan kita, membentuk supaya kita menjadi satu seteladan dengan dia. Kita menjadi seteladan, satu teladan dengan dia. Apa yang ia kerjakan, itu yang kita kerjakan. Dalam Injil Yohanes pasal 15, ia berkata, kalau aku dibenci oleh dunia, engkau juga akan dibenci. Satu teladan. Kalau ia dihujat, kita akan dihujat. Ini berarti kita ini spesial buat dia. Kita ini spesial. Melebihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Banyak manusia di dunia ini. Berapa miliar itu? Justru kita pribadi yang menjadi milik kepunyaannya. Luar biasa. Kalau kita adalah milik kepunyaannya, mengapa seringkali kita nggak percaya akan dia? Kita lebih percaya manusia yang berjanji. Kita nggak percaya pada dia yang berjanji. Manusia bisa memberi apa buat kita? Memberi nyawa sedetik ke depan saja nggak bisa. Saudara, mari. Dia adalah Allah yang ajaib. Amin. Yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup. Ia mampu melakukan apa saja. Kita nggak sanggup, tapi dia sanggup. Saudara, untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri yang ia kasihi memang tidak mudah. Harga yang kita bayar untuk ini itu sangat besar. Sangat besar. Kita membayar harganya itu. Dan dia rindu supaya kita dapat menyembah dia. Supaya kita dapat menyembah dia. Haleluya. Kalau kita dapat menyembah dia, ini satu hal yang luar biasa. Sebab penyembahan kita yang dikasihi miliknya sendiri itu menyembah dia. Berbeda dengan penyembahan para malaikat. Berbeda. Dikatakan penyembahan kita ini sangat mulia di mata Tuhan. Penyembahan kita dengan malaikat itu ada perbedaan. Ya. Sebab manusia kita dicipta dengan kehendak yang bebas. Jadi kalau kita rindu menyembah,
Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau malaikat dicipta, memang melayani dan menyembah dia. Tidak ada kehendak bebas. Kalau bebas, memberontak. Menjadi setan-setan itu, roh-roh jahat. Berbeda dengan manusia kita. Kita dicipta dengan kehendak bebas. Jadi kalau kita datang bisa menyembah sesuatu yang sangat indah bagi dia. Dan apa yang kita lakukan? Kita juga memiliki satu otoritas. Kuasa. Sadar atau tidak sadar, umat Tuhan dengar baik-baik. Kita sebagai umat Tuhan, kita semua memiliki otoritas kuasa Allah. Kita diberi kehendak bebas. Kita punya otoritas. Walaupun kita dicipta dengan kehendak yang bebas, ketika hati kita rindu datang menyembah, di mata Tuhan itu sangat indah sekali. Kita dicipta untuk menyembah Yesus. Amin. Amin. Kita dicipta bukan untuk menyembah manusia. Kita semua adalah penyembah Allah yang hidup. Allah yang ajaib. Dan dia sendiri berjanji, saat kita bisa menyembah dia, atmosfer, suasana sorga itu dicurahkan. Di sorga hanya ada penyembah. Kalau kita menyembah dia, sesuatu yang indah itu turun dari sorga itu. Itu sebabnya seringkali kita menyembah, kita bisa keluar air mata setetes. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kita nggak punya uang kita menangis. Bukan karena kita sakit. Bukan dokter sudah berkata, kamu sudah nggak punya pengharapan hidup lagi, kita menangis. Bukan. Kalau kita bisa menyembah dia, sesuatu yang indah terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Keajaiban-keajaiban terjadi. Suasana sorga turun. Berbeda kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Di sorga maupun di bumi. Kalau kita menyembah, berbeda. Ada atmosfernya. Suasana sorga yang indah itu turun dan turun. Haleluya. Saudara, di dalam hadirat Tuhan, kalau kita menyembah, tidak datang di hadirat Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang begitu indah, suatu kebahagiaan, suatu kepuasan yang dunia nggak bisa berikan. Ada kepuasan yang sungguh luar biasa, membuat damai, begitu tenang hidup itu. Dalam dunia kita nggak puas. Dalam dunia kita
ingin lebih. Lebih, dan lebih lagi. Tidak ada kepuasan. Berbeda kalau kita datang, dia hadirnya Tuhan. Saudara, saya mau menyatakan sesuatu. Apa yang Tuhan berikan kepada saya. Di hari-hari akhir ini, Anda dengar baik-baik. Di hari-hari akhir ini dan ke depan, banyak goncangan akan terjadi. Banyak. Satu goncangan belum selesai, goncang lagi. Membuat manusia serba khawatir, takut, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang membuat hati kita ini timbul satu keraguan terhadap kuasa firman. Ragu, timbul rasa takut menghadapi kenyataan yang terjadi sekarang ini. Ada takut. Takut ini, takut itu. Dengar, kita buka Mazmur 27. Ya. Daud menulis dalam Mazmurnya ini. Apa yang ia tuliskan ini menjadi satu keteguhan serta membangkitkan iman kita, rasa percaya kita kepada firman-Nya. Kita buka Mazmur 27 ayat 5 ayat 6. Anda buka semua. Mari. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Sebab ia. Siapa ia? Ia yang sudah menjadikan kita, membentuk kita, menciptakan kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Melindungi kita dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ada titik, ada koma. Titik itu berhenti. Supaya kita merenungkan ini. Ia melindungi kita dalam pondoknya pada waktu terjadi sesuatu yang menggoncangkan, sesuatu yang membahayakan hidup kita. Berhenti. Kita merenungkan, luar biasa Tuhan itu. Ya. Dalam pondoknya. Saya melihat dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan kemah tabernakel. Ia melindungi aku dalam kemahnya, itu tabernakel. Baik suci Allah. Ia selalu hadir di sana dengan awan kemuliaannya itu. Kita dilindungi di sana. Ini ayat ini dalam tabernakel itu di tempat kudus. Tempat kudus. Tempat para imam-imam mentabiskan diri dalam pelayanannya. Sungguh luar biasa apa yang ia kerjakan itu. Coba kita bandingkan dengan ini. Injil Yohanes pasal 17. Coba. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke 15. Mari kita buka semua, kita simak bersama-sama, ya. Injil Yohanes 17 ayat yang ke
15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Oh, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. loh, supaya kita dilindungi dari dunia yang jahat. Ya tidak minta supaya kita diangkat dari dunia ini. Tidak. Kita tetap ada di dunia ini. Tapi supaya engkau Bapa melindungi, memelihara, mengayomi mereka daripada yang jahat. Yang jahat. Dalam Efesus pasal 5, ya Anda catat, Efesus pasal 5 ya, ayat 14 sampai ayat 21. Ayat 14 sampai ayat 21. Di sana dikatakan, dengan tiada membuang-buang waktu, karena masa ini, karena waktu ini, waktu yang jahat. Jangan kita membuang-buang waktu. Waktu sekarang ini jahat. Firman Tuhan berkata, waktu yang jahat. Wahyu pasal 22 ayat 10 juga mengingatkan kita. Yang jahat bertambah, tambah jahat. Berarti yang jahat itu nggak pernah kurang. Jangan sampai kita melakukan hal yang jahat. Sebab nggak akan kurang. Jahat itu tambah. Kalau kita nggak percaya firman, ini jahat. Jahat. Kalau kita nggak percaya firman. Firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengharapkan manusia. Itu jahat. Itu sebenarnya hati-hati. Jangan kita terimbas yang jahat. Sebab ini bertambah dan bertambah. Sungguh luar biasa. Pada masa yang jahat ini, Tuhan menaruh kita dalam kemahnya, bait sucinya, tempat yang kudus, di mana kita ada di sana, di mana kita dapat melayani Dia, di mana kita dapat beribadah kepada Dia. Sesuatu yang luar biasa Tuhan itu. Haleluya. Saya mendadak teringat ini 2 Korintus 11 ayat 4 coba. 2 Korintus pasal yang 11 ayat 4. Pada masa yang jahat ini. Coba 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Pada masa yang jahat akan datang seorang yang akan melakukan hal ini. Mari. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya, pada masa yang jahat ini ada datang seorang nanti memberitakan Yesus yang lain. Ya, Yesus yang lain. Dalam tabernakel itu apa? Altar dupa emas. Yesus yang menyembah Yesus yang lain. Hati-hati. Terus lagi. Atau memberikan kepadamu roh yang lain. Ini terkait dengan pelita emas. Ada roh yang lain.
Oh, bukan Roh Kudus. Itu roh setan itu. Terus lagi, daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. nah, atau Injil yang lain. Itu meja roti sajian. Ini masa sekarang ini loh. Wow, banyak sekali sekarang. Itu sebabnya jangan mudah percaya. Ya. Umat Tuhan, kita harus banyak membaca Alkitab. Siapapun dia menyatakan ini firman. Ayo, back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Banyak orang dengan fasih lidahnya, dengan otaknya yang dikuasai dunia, setan dan daging, memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Hanya untuk apa? Menyesatkan manusia dan membawa manusia kepada api neraka selama-lamanya. Hati-hati. Kita lihat lagi. Ya. Tadi kita sudah melihat Mazmur 27 itu. Pada masa yang jahat ditaruhnya akan daku di dalam pondoknya. Haleluya. Terus lagi. Ia ayat 5 bagian B. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Ayat 5 Mazmur 27. Ia menyembunyikan Ia aku. menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Nah, ini yang kedua. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Di dalam cetakan lain dikatakan disembunyikannya aku di belakang tirai kemahnya. Itu tempat maha kudus. Wah, luar biasa ini rencananya. Ya. Ia melindungi kita dari tempat kudus. Ia menyembunyikan kita dalam persembunyian di tempat maha kudus. Yang kemahnya, itu kemah tabernakel dalam bahasa Inggris itu. Ya. Di dalam tempat maha kudus ada peti perjanjian dengan tutupan grafirat. Itu kemuliaan Allah Tritunggal. Di depan peti perjanjian terdapat di atas peti ya, ada 7 percikan darah, itu korban Kristus yang sempurna. Di depan peti perjanjian ada 7 percikan darah yang akan dihadapi oleh gerejanya yang sempurna itu. Saudara, untuk mencapai gereja yang sempurna sebagai mempelai anak domba, gereja umat Allah yang dijadikan, dibentuk, dicipta untuk kemuliaannya itu, menjadi milik kepunyaannya sendiri, sudah ditebus secara pribadi, yang sangat berharga di matanya. Begitu mulia hidup kita ini. Dengar baik-baik, untuk mencapai kesempurnaan ini nanti, sebagai mempelai anak domba, gereja umatnya yang hidup sesuai dengan rancangannya akan mengalami penderitaan,
akan mengalami penganiayaan, akan mengalami penghujatan, akan mengalami banyak hal sengsara. Ini akan terjadi. Ingat, Yesus sendiri berkata. Ya, Yesus sendiri berkata. Puncaknya, ingat baik-baik. Puncaknya, gereja Tuhan, umat Allah yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan akan dibenci tanpa alasan. Itu Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-25. Coba baca. Ya, ayo kita baca supaya kita melihat ini. Ya, sedikit lagi saya mau mengakhiri. Injil Yohanes pasal 15, mari ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Ya, apa yang tertulis firman itu harus digenapi. Harus genap apa? Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, kita akan dibenci tanpa alasan. Itu sebabnya hati-hati, jangan kita membenci siapapun. Itu bukan tabiat mempelai. Itu dunia, itu iblis. Saudara, dalam menghadapi kebencian yang mencapai puncaknya nanti, gereja Tuhan memerlukan dua sayap. Memerlukan dua sayap. Bagaikan dua sayap yang terbentang dari dua kerub yang ada di atas tutupan peti perjanjian itu. Yang dua sayap yang memancarkan apa? Cahaya Shekinah glory, cahaya sinar kemuliaan Allah. Gereja Tuhan memerlukan itu. Ada kebencian, ada sinar kemuliaan Allah. Kalau tidak, kita nggak sanggup menghadapi ini. Sungguh hal yang indah sekali. Kalau Tuhan izinkan nanti Anda berdoa supaya Tuhan bukakan ini lebih dalam lagi. Kita mempersiapkan diri menghadapi kebencian di depan yang sangat luar biasa. Kita memerlukan apa? Sinar kemuliaan Allah, Shekinah glory, cahaya Shekinah glory yang begitu luar biasa indah, yang terpancar dari dua kerub itu loh, dengan sayap terbuka itu loh. Di sini gereja Tuhan yang sedang perjalanan menuju kesempurnaannya itu akan dipelihara dan akan disembunyikan. Akan dilindungi, dipelihara dan akan disembunyikan. Ini sesuatu yang sangat indah sekali. Ini yang kita perlu dalam perjalanan hidup kita ini. Ayat terakhir
Ya, Daud menulis dalam Mazmur 17. Mari, ini ayat terakhir. Kita semua buka. Mazmur 17 ayat 8. Nanti Anda baca ayat 8 sampai ayat 12. Ya. Peliharalah aku seperti biji mata, Peliharalah aku seperti biji matamu. Terus. sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Haleluya. Terus. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, Terus. mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengurung-urungi aku. Oh, mereka sekarang sedang mengerumuni aku. Terus. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Nah, perhatikan ini ayat. Rupa Mereka, tunggu. Di sana dikatakan, mereka mengikuti langkah-langkah. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menjatuhkan aku ke bumi. Oh, kita menghadapi ini. Perhatikan ayat 12. Rupa mereka seperti singa Oh, rupa mereka seperti singa. Terus. yang bernafsu untuk menerkam, Oh, luar biasa. Terus. seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Saudara, ini yang akan terjadi. Sangat luar biasa. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja umat Allah. Saya belum selesai ini firman. Baru 2 hal saya nyatakan. Masih ada 1 hal lagi. Ya, dalam Mazmur 27 ayat 5 itu. Masih ada hal yang ketiga, nanti hari Minggu kita akan melihat ini ya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Oh, luar biasa. Ia mengangkat aku. Satu-satu jalan kita harus diangkat. Pergi ke tempat dia yang tinggi. Kita akan mendengar ini nanti. Saudara, Anda berdoa supaya Tuhan bukakan lebih lanjut hal-hal yang ajaib. Apa yang akan terjadi supaya kita mempersiapkan diri menghadapi kenyataan apa yang akan kita hadapi. Sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, kita siapkan diri kita lebih baik-baik. Ya. Perhatikan hidupmu. Jangan sembarangan sekarang. Kalau Tuhan izinkan kita ibadahlah yang sungguh-sungguh. Ngalami suatu pembaharuan, keubahan. Kalau Tuhan izinkan kita melayani, ayo layani dengan hati yang mengasihi Dia. Sebab kita sangat berharga di matanya. Haleluya. Mari musik, siapkan diri. Ajaib anugerah-Mu. Mari saudara,
Kita semua bangkit berdiri. Anda yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hidup kita. Anda siapkan tubuh dan darah Kristus di rumah masing-masing. Ya, haleluya. Siapkan roti, tawar, potong, dan anggur atau sirup. Haleluya. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Atas, ajaib sungguh, ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Oh haleluya, haleluya. Kau tarik hidupku, kau tarik hidupku ke tahta-Mu, kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Tarik hidupku ke tahta-Mu, kemuliaan kekal. Saudaraku sekalian, begitu indah nyata firman hari ini yang kita dengar. Tuhan begitu baik. Kebaikannya begitu nyata dalam setiap kehidupan kita. Hatinya penuh dengan kerinduan. Jangan seorang pun binasa. Dia rindu semua diselamatkan. Kita siapkan hidup kita baik-baik. Kita menghadapi hal yang luar biasa di depan ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu,
penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus. Ya, terima kasih Yesus. Engkau selalu datang kepada kehidupan tiap pribadi kami. Satu kerinduanmu, Engkau selalu menarik kami untuk selalu ada hubungan persekutuan dengan pribadimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hati ini menyadari keadaan kami. Banyak kali sesudah kami mendengar firman-Mu, kenyataan hidup kami masih jauh dari firman. Hati kami rindu menyembah-Mu, seringkali terkendala karena keadaan. Ampunilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sangat mengasihi kami. Bukti nyata Engkau masih berfirman kepada kami, supaya kami mengalami sesuatu lewat karya firman yang sanggup menyucikan, membaharui kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ampunilah kami. Kami mengakui kepada Engkau kami sudah berdosa. Ampunilah kami. Layakkanlah kami mengambil makan minum bersekutu dengan korban-Mu yang sempurna. Supaya Tuhan, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat kemurahan-Mu yang kami terima dalam hidup ini. Kami rindu menjadi umat yang sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati ke atas. Menjadi makanan yang sesungguhnya. Menjadi minuman yang sesungguhnya buat kehidupan kami. Baik yang di rumah Allah di tempat ini, maupun di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita semua tetap bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Anda yang di rumah, mari angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari kita ambil dan kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Haleluya. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Mari saudara Juril akan berdoa. Ya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita angkatkan kedua tangan kita. Oh haleluya, kita menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita ulang dari ref lagi. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Engkau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Engkau datang hampiri diriku. Engkau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Penuh kemuliaan, penuh kemuliaan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami boleh menerimanya Tuhan. Kami simpan dalam hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, dunia Tuhan begitu jahat dan semakin jahat ya Tuhan. Kami Tuhan yang tidak ada tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Hanya dibawa kepak sayap-Mu Tuhan. Hanya oleh pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan yang dapat menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai selalu Bapak Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan terus rahasia firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami berterima kasih atas tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sebentar sore ya Tuhan, ada ibadah di Segedong ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak kendor dalam melayani-Mu ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan kepada-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Mari silakan Anda duduk kembali. Saudaraku, oleh kemurahan Tuhan, pada hari Kamis di depan ini tanggal 13 Agustus, di tempat ini di Pontianak ada ibadah doa penyembahan disertakan dengan perjamuan suci 5:30 sore. Ya. Dimulaikan 5:30 sore. Ya. Mari, ada yang rindu, saya undang kita hadir. Ya, sudah hampir 4 bulan kita tidak pernah
ibadah doa penyembahan ini untuk yang pertama kalinya. Kita berdoa, Tuhan senantiasa berkemurahan buat kita. Kita belajar menyembah Dia. Haleluya. Kita juga mau berdoa untuk Amung, ya, istri Aseng. Rencananya akan dioperasi kanker. Tumor, ya, akan operasi tumor. Kita berdoa biar Tuhan berkemurahan. Ya. Supaya Tuhan dengan keajaibannya menolong saudari Amung ini, ya. Nah, juga sore nanti di Sekedong ada ibadah, ya, jam 4 sore plus perjamuan suci. Nah, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan untuk kas gereja dan pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikannya, ya. Sesudah tayangan ini ada nomor ATM. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Haleluya. Kita nyanyikan ulang. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Makasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Penuh kemuliaan kekal. Penuh kemuliaan kekal. Penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau nyatakan buat kami, yang menjadi pengharapan kekuatan kami, yang mengingatkan kembali akan keadaan kami yang masih jauh dari kenyataan, yang banyak kali belum sesuai dengan rancangan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan terus apa yang menjadi kerinduan hati-Mu lewat hamba-Mu untuk menyampaikan kepada seluruh sidang Tuhan yang Engkau percayakan digembalakan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk rencana Amung yang akan dioperasi tumor. Tuhan, hamba serahkan rencana ini, dokter yang akan menangani, suster, semuanya, dana biayanya. Tuhan, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong kehidupan Amung ini Tuhan. Dana semuanya Engkau siapkan Tuhan. Haleluya. Supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan hasilnya pun baik semuanya. Terima kasih Tuhan. Supaya ke depan ia boleh mempersiapkan diri untuk boleh beribadah kembali kepada Engkau. Anak-anaknya yang lain Engkau tolong Tuhan. Jaga, lindungi dan sertai bersama dengan suaminya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore nanti di Sekedong Tuhan. Berikan cuaca yang baik supaya semua boleh hadir. Kau yang menuntun umat-Mu yang ada di Pontianak, Purun, Sekedung, Siantan boleh hadir semuanya untuk mendengarkan, beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau pakai semua imam-imam yang melayani Engkau, pemimpin pujian, musik dan lain sebagainya. Bahkan hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu di sana, Engkau ungkap bukakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba serahkan ibadah ini kembali ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu yang mendengar ini firman,
Tuhan berkati semuanya. Hamba serahkan seluruh sidang Tuhan yang hadir di tempat ini, yang tidak hadir, jaga, lindungi, sertai, pelihara, sembunyikan kami semua dari kondisi dunia sekarang ini. Engkau sendiri yang senantiasa berfirman, Engkau sendiri yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada untuk kami umat-Mu. Haleluya, Kau sendiri yang memberkati kami, memberkati nikah-nikah kami, memberkati anak-anak kami, memberkati usaha pekerjaan daripada umat-Mu Tuhan. Dunia dengan segala keadaan sukar sulitnya, tapi kami Tuhan yang memeliharanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.